Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Selamat sore. Ya, selamat sore. Mari duduk. Ada keperluan apakah kemarin, Bung Sultan? Saya kesini untuk memberitahukan tentang berita Jepang berkala berkali. Bagaimana Anda tahu? Bukankah semua stasiun radio sudah dibahas Jepang? Memang benar kalau semua radio kita milik Jepang, tapi kita mendengarkan dari radio kelompok kami sendiri membuat. Bahkan sejak lama kami memantau situasi perang menggunakan. Ini adalah berita yang sangat baik. Juga, bagaimana kalau kita menggunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kami? Menurut saya akan lebih baik jika kemerdekaan tidak dibawa ke DKI. Memangnya kenapa? Saya takut kalau Sekutu akan mengucapkan kemerdekaan kami sebagai di bawah Jepang kalau di bawah. Tapi saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Mari kita menemui Bung Karno. Akhirnya, mereka menemui Bung Karno yang saat itu menjabat sebagai Ketua PPKI. Permisi, selamat sore. Apa Bung Karno ada? Iya ada. Sebentar saya panggilkan Bapak di dalam. Baik. Selamat sore. Silakan dulu. Ada perlu apa kalian kemari? Apakah Bung sudah tahu berita tentang kekalahan Jepang? Ya, tapi saya belum yakin sepenuhnya tentang berita tersebut. Bung, bagaimana kalau proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan PPKI? Saya rasa tidak mungkin, dan saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Kemudian, Bung Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda, yaitu kepada perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Selamat siang. Siang, ada keperluan apa ya? Saya ingin berbincang dengan Anda. Baiklah, silakan masuk. Permisi Tuan, apakah benar Jepang sudah kalah dan menyerah kepada Sekutu? Saya bisa memastikan berita tersebut apabila sudah ada perintah dari Tokyo. Baiklah. Sejak pertemuan itu, Bung Karno dan Bung Hatta yakin bahwa Jepang telah menyerah. Bung Hatta mengusulkan agar PPKI bersidang tanggal 16 sampai 23 Agustus 1945 di kantor Chusangi Inn di Jalan Pejabuan, Jakarta. Malam harinya, utusan pemuda yaitu Wikana menemui Bung Karno di rumahnya. Bung Karno, Bung Karno, Ada perlu apa? ada yang penting saya sampaikan. Silakan masuk. Bung, malam ini kita harus kobarkan di polisi. Dan bagaimana dengan proklamasi kemerdekaan kita? Kemerdekaan itu pasti akan dilakukan, tapi kita harus menunggu karena persiapannya belum selesai.
Saya mengetahui berita tentang pengerahan tentara Jepang, dan saya mengusulkan bagaimana jika kita menunggu sikap Jepang terhadap kemerdekaan yang dijanjikan oleh mereka. Jawaban tersebut membuat para pemuda tidak puas. Sekarang revolusi ada di tangan kami. Kami para pemuda akan melaksanakan revolusi dan negara akan mengalir. Jangan ancam aku, jangan berita aku. Orang seperti apa yang aku inginkan. Inilah itu, mana masamu? Engkau boleh menggal dan buruk kepalamu, tapi jangan harap engkau dapat memaksaku. Saya akan bicarakan dulu dengan pemuda lain. Setelah berunding, mereka sepakat jika para pemuda ingin memproklamasikan kemerdekaan malam itu juga. Para pemuda dipersilakan untuk mencari pemimpin yang lain. Baiklah, kalau itu mau Bung berdua. Kami tidak akan menanggung jika besok proklamasi belum diumumkan. Kemudian para pemuda mengadakan rapat di belakang gedung bakteriologi dan memutuskan untuk mengamankan Bung Karno sekeluarga dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok karena tempat itu terpencil dan jauh dari lalu lintas utama. Lalu pada subuh 16 Agustus, Bung Karno, Fatmawati, Guntur atau anak Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, dan hilangnya kedua pemimpin PPKI tersebut mengejutkan Ahmad Subarjo. Karena merasa khawatir kepada kedua pemimpinnya, ia mencari informasi. Akhirnya, Ahmad Subarjo mengetahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berada di luar kota, yaitu di Rengas Dengklok. Ia segera meminta kepada pemimpin PETA dan pejuang pemuda tersebut untuk mengantarkannya ke Rengas Dengklok. Bisakah kalian mengantarkan saya menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Apa yang akan kami dapatkan untuk itu? Saya akan menjamin proklamasi akan diumumkan besok tanggal 17 Agustus 1945. Ya, saya akan menjaminnya. Baiklah, saya akan mengantar Anda. Pada senja 16 Agustus 1945, ia bersama Bung Hatta berhasil menemui Bung Karno. Permisi, Bung. Silakan duduk. Ada apa kalian di sini? Bung, sekarang Jepang sudah menyerah secara resmi. Mengapa demikian? Karena Anda berdua sebagai wakil dan ketua tidak hadir dalam rapat tersebut. Akhirnya, mereka sepakat untuk kembali ke Jakarta. Mereka mengumpulkan anggota PPKI dan pemimpin kelompok pemuda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Mereka melakukan pembicaraan di kediaman Laksamana Maida. Menjelang dini hari, 3 orang pemimpin PPKI merumuskan teks proklamasi di meja makan. Bagaimana jika proklamasi kita buat singkat saja? Saya setuju dengan usulan Bung Hatta. Bung Ahmad, apakah kamu masih ingat yang terdapat pada piagam Jakarta, yaitu bab pembukaan rumusan UUD 1945? Saya ingat, tapi tidak seluruhnya. Kurang lebih seperti ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Menurut saya, pernyataan tersebut belum cukup untuk menggambarkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana jika kalimat keduanya, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu. Selesai menyusun, ketiga tokoh itu menuju serambi depan bersama Soekarni untuk menemui para hadirin yang ada. Lalu Soekarno membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep.
Apakah kalian setuju dengan konsep rumusan ini? Setuju. Selanjutnya, tolong perhatikan teks proklamasi ini menurut naskah yang menggunakan teks saya ini. Dan marilah saudara-saudara, naskah proklamasi ini kita tanda tangani bersama-sama. Ya, seperti Declaration of Independence yang dimiliki oleh Amerika. Tapi ini Indonesia, bukannya Amerika. Bagaimana kalau dua orang saja tapi atas nama Bung Karno dan Bung Hatta? Usulan yang baik, kami setuju semua. Lalu, di manakah tempat pelaksanaan proklamasi? Bagaimana kalau di lapangan Ikada? Saya keberatan, karena kemungkinan akan ada gangguan dari Jepang. Bagaimana kalau di halaman rumah saya pukul 10 pagi? Setuju. Kami semua setuju. Dan dia, tolong perbanyak dan sebarluaskan ke seluruh Indonesia. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Saudara-saudara, hari ini kami menyatakan keberatan sekaligus
Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka!